Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3B, Institut Kiai Haji Ahmad Sanusi, Sukabumi. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Perencanaan Pembelajaran PAI dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ulil Ajmi, SPDI, MPDI. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang desain model pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Lingkungan belajar merupakan suatu sistem yang terdiri dari unsur tujuan, bahan pelajaran, alat, siswa, dan guru. Semua unsur atau komponen tersebut saling berkaitan, saling mempengaruhi, dan semuanya berfungsi dengan berorientasi pada tujuan. Strategi pembelajaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Saiful Bahri Zamarah mengartikan strategi adalah suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Strategi digunakan untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dan mencapai tujuan. Selanjutnya, jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama, ada strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung ini merupakan bentuk dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru. Yang kedua, ada strategi pembelajaran komparatif, yang dimana ini adalah strategi pembelajaran yang menentukan kepada proses kerjasama dalam suatu kelompok yang biasa terdiri atas 3-5 orang siswa untuk mempelajari suatu materi akademik yang spesifik maupun tuntas. Yang ketiga, ada strategi pembelajaran problem solving, mengajar memecahkan masalah berbeda dengan menggunakan pemecahan masalah sebagai suatu strategi pembelajaran. Yang keempat, ada strategi elaborasi. Strategi elaborasi adalah proses penambahan rincian sehingga informasi baru akan menjadi lebih bermakna. Dengan strategi elaborasi, pengkaderan lebih mudah dilakukan dengan lebih memberikan kepastian. Yang kelima, ada strategi organisasi. Strategi organisasi membantu pelaku belajar meningkatkan kebermaknaan bahan-bahan baru dengan struktur perorganisasian baru. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Kata metode berasal dari bahasa Latin yakni methodos, yang berarti jalan yang harus dilalui. Secara etimologi, metode merupakan cara yang digunakan dalam proses pendidikan yang bertujuan mempermudah tercapainya tujuan. Pendidikan metode pembelajaran dapat dikatakan sebagai seperangkat cara menyampaikan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan situasi yang sesuai dengan model pendekatan dan strategi yang telah ditentukan, dan adanya guru sebagai pembawa pesan. Yang pertama, ada metode ceramah. Metode ceramah adalah metode penyampaian bahan pengajaran secara lisan. Yang kedua, ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa. Yang ketiga, ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah cara penyajian pelajaran dengan memeragakan suatu proses kejadian. Yang keempat, ada metode penguasaan. Metode ini berarti guru memberi tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Yang kelima, ada metode eksperimen. Metode ini adalah cara penyajian pelajaran dengan menggunakan percobaan. Nah, yang keenam, ada metode diskusi. Metode diskusi adalah cara pembelajaran dengan memunculkan masalah. Selanjutnya ada pendekatan pembelajaran. Roy Killen dalam Sanjaya 2011 mencatat ada 2 pendekatan dalam pembelajaran, yakni pendekatan yang berpusat pada guru dan yang berpusat pada siswa. Dapat digeneralisasi bahwa hakikat pendekatan pembelajaran adalah suatu landasan filosofis dalam memandang bagaimana melaksanakan proses pembelajaran agar tujuan yang diharapkan ini bisa tercapai. Nah, yang pertama ada pendekatan tujuan pembelajaran. Pendekatan ini berorientasi pada tujuan akhir yang akan dicapai. Yang kedua, ada pendekatan konsep. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan konsep berarti siswa membimbing memahami suatu bahasan melalui pemahaman konsep yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, pendekatan lingkungan. Penggunaan pendekatan lingkungan berarti mengaitkan lingkungan dalam suatu proses belajar mengajar. Yang keempat,
Ada pendekatan proses. Pada pendekatan proses, tujuan utama pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam keterampilan proses seperti mengamati, merencanakan, menafsirkan, dan mengkomunikasikan. Lalu yang kelima, ada pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat atau STM. Pendekatan pembelajaran sains dengan menggunakan pendekatan STM mempunyai beberapa perbedaan jika disandingkan dengan cara biasa. Lalu yang keenam, ada pendekatan penemuan. Penggunaan pendekatan penemuan berarti dalam kegiatan belajar mengajar siswa diberi kesempatan untuk menemukan sendiri fakta dan konsep tentang fenomena ilmiah. Yang ketujuh, ada pendekatan pemecahan masalah. Pendekatan pemecahan masalah berangkat dari masalah yang harus dipecahkan melalui praktikum atau pengamatan. Teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif, yang banyak membutuhkan teknik sendiri, yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Teknik pembelajaran adalah cara konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Yang pertama, teknik umum. Teknik umum adalah cara-cara yang dapat digunakan untuk semua bidang studi. Contohnya itu teknik ceramah, teknik tanya jawab, teknik diskusi, teknik pemberian tugas, dan lain-lain. Yang kedua, ada teknik khusus. Teknik khusus adalah cara yang mengajarkan atau menyajikan bahan-bahan pelajaran bidang studi tertentu. Sebagai contoh, teknik pengajaran keterampilan berbahasa terdiri atas teknik pembelajaran membaca, teknik pembelajaran menulis, teknik pembelajaran menyimak, dan lain-lain. Nah, strategi pembelajaran merupakan pendekatan dalam mengelola kegiatan dengan mengintegrasikan urutan kegiatan, peralatan dan bahan, serta waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan secara aktif dan efisien. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai seperangkat cara menyampaikan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan situasi yang sesuai dengan model, pendekatan dan strategi yang telah ditentukan, dan adanya guru sebagai pembawa pesan. Pendekatan pembelajaran adalah suatu landasan filosofis dalam memandang bagaimana sih melaksanakannya proses pembelajaran agar tujuan yang diharapkan ini bisa tercapai gitu. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Terdapat dua macam dari teknik pembelajaran, yaitu teknik umum dan teknik khusus. Gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi desain, model, pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran. Pada kali ini semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.